Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cerita Mang Asep. Kali ini, aku ingin membawakan kalian sebuah cerita yang mungkin akan menggetarkan hati dan membawa kita pada perasaan yang dalam. Sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan perjalanan yang penuh dengan emosi yang tak mudah untuk dilupakan. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh air mata. Yuk, kita mulai. Sejak kecil, Wisnu selalu terobsesi dengan satu hal, kekayaan. Lahir dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil, Wisnu tumbuh dengan tekad untuk tidak menjalani hidup yang serba kekurangan seperti orang tuanya. Ayahnya seorang petani yang jarang bisa menghasilkan lebih dari cukup, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit di rumah. Meskipun penuh cinta, kehidupan mereka selalu dibatasi oleh keterbatasan finansial. Sejak usia remaja, Wisnu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin hidup seperti itu selamanya. Ia ingin menjadi orang besar, memiliki mobil mewah, rumah besar, dan tentu saja, hidup penuh dengan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, mimpi itu terasa jauh. Sejak lulus SMA, Wisnu mulai bekerja sebagai buruh pabrik, bergabung dengan ribuan orang yang juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap hari ia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Terkadang, tubuhnya terasa sangat lelah, namun ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk mencapai tujuannya. Meskipun bekerja keras, Wisnu merasa seperti berada di tempat yang sama setiap tahun. Ia hanya mendapatkan sedikit upah dari pekerjaan fisik yang tak pernah berubah. Setiap hari, ia melihat orang-orang di sekitarnya menjalani hidup yang sama, tanpa ada perubahan yang berarti. Kadang-kadang, Wisnu merasa seakan-akan dunia ini tidak adil, bahwa meskipun ia sudah bekerja keras, tak ada satupun yang mengarah pada kesuksesan. Di sisi lain, ada Dina, istrinya, yang selalu mendukungnya meskipun mereka hidup dengan keterbatasan. Dina adalah wanita yang penuh perhatian, selalu menenangkan Wisnu setiap kali ia merasa frustasi dengan kehidupan mereka. Dina bekerja sebagai karyawan laundry kecil di dekat rumah mereka, juga dengan gaji yang pas-pasan. Meskipun mereka hidup sederhana, Dina selalu mengingatkan Wisnu bahwa kebahagiaan mereka bukan terletak pada kekayaan materi, tetapi pada cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Namun, meskipun Dina sering mengingatkan tentang pentingnya kebahagiaan sederhana, impian Wisnu untuk menjadi kaya tak pernah pudar. "Dina, kita tak akan bisa hidup seperti ini selamanya," Wisnu sering berkata. "Aku ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, dan liburan ke tempat-tempat indah. Aku akan bekerja lebih keras lagi." Dina hanya tersenyum dan mengusap punggung Wisnu. "Aku bahagia dengan apa yang kita punya sekarang. Yang penting kita saling mendukung, itu sudah lebih dari cukup, Wisnu." Tapi bagi Wisnu, kebahagiaan tidak cukup. Ia ingin lebih dari sekedar cukup. Setiap kali melihat orang-orang kaya yang tampak hidup tenang dan penuh dengan kemewahan, rasa iri dan keinginan untuk memiliki hidup seperti itu semakin menguat. Ia mulai mencari cara-cara untuk meningkatkan pendapatannya, bahkan terkadang terobsesi dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Tapi, meskipun ia mencoba berbagai cara, hasilnya tetap sama, hidupnya tetap berada di tempat yang sama. Pada suatu malam, ketika Wisnu pulang dari pabrik dalam keadaan sangat lelah, ia terdiam di depan rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," pikirnya dalam hati. "Aku harus menemukan jalan keluar, apapun caranya." Tapi ia tidak tahu, keputusan yang akan ia buat beberapa tahun kemudian, akan mengubah hidupnya dan Dina selamanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Wisnu dan Dina tetap berjalan di jalur yang sama, penuh dengan rutinitas keras dan keinginan yang tak kunjung tercapai. Namun, Wisnu semakin merasa terjepit oleh rasa frustasi. Setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk bekerja, namun begitu sampai di pabrik, ia merasa seperti roda gigi yang tak pernah berputar ke arah yang lebih baik. Meskipun gaji yang ia terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia merasa itu tidak cukup untuk mewujudkan impian besar yang ada dalam dirinya. Di sisi lain, Dina semakin khawatir melihat perubahan sikap Wisnu. Dia merasa suaminya semakin mudah tersinggung, sering marah, dan jauh lebih tertutup. Dina yang selalu penuh pengertian mencoba memberi semangat, namun semakin lama, Wisnu justru merasa tertekan dengan kata-kata baik dari istrinya. Baginya, Dina tidak mengerti betapa beratnya perjuangannya untuk mengubah nasib.
Dia tidak tahu betapa sulitnya hidup ini, pikir Wisnu. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah mereka yang kecil, Wisnu kembali terperangah melihat berita tentang orang-orang sukses yang berasal dari latar belakang serupa dengannya. Di televisi, seorang pengusaha muda berbicara tentang bagaimana ia mulai dari nol dan sekarang memiliki perusahaan besar. Wisnu merasakan api ambisi di dalam dirinya semakin berkobar. Kenapa mereka bisa dan aku tidak? Gumamnya dalam hati. Ia tak ingin selamanya hidup seperti ini. Di tengah kegelisahan hatinya, seorang teman lama, Rudy, yang sudah lama bekerja di bidang distribusi bahan sembako datang menemuinya. Rudy baru saja menikahi seorang janda kaya pemilik warung sembako besar, dan kehidupannya kini berubah total. Rudy bercerita bagaimana ia berhasil mengubah nasibnya berkat pernikahannya dengan wanita kaya tersebut. Rudy yang dulu tampak seperti Wisnu, miskin dan penuh harapan, sekarang mengenakan pakaian mahal, mengendarai mobil baru, dan memiliki banyak koneksi bisnis. Wisnu, kamu harus ambil peluang ini. Jangan buang waktu lagi, ujar Rudy dengan penuh semangat. Janda itu memiliki banyak uang dan bisnis. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu bisa berubah seketika. Itu kesempatanmu untuk jadi kaya. Wisnu terdiam, memikirkan tawaran itu. Meskipun terasa tidak etis, peluang itu begitu menggoda. Keinginannya untuk keluar dari kemiskinan terlalu kuat. Ia merasa terjebak antara kesetiaan pada Dina dan ambisi besar untuk meraih kekayaan. Semakin lama, hatinya semakin bimbang. Beberapa minggu kemudian, Wisnu memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Setelah malam panjang yang penuh keraguan, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Dina. Dina, kata Wisnu dengan nada yang tegang, aku rasa kita sudah sampai di titik yang tak bisa diubah lagi. Aku ingin lebih, aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin kaya. Aku ingin punya segalanya. Aku akan menikahi orang lain. Dina terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang didengar. Apa maksudmu, Wisnu? Tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak mengerti. Kamu ingin meninggalkan aku? Wisnu menundukkan kepala. Maafkan aku, Dina. Tapi aku merasa ini satu-satunya jalan keluar. Aku harus menikahi wanita kaya itu, aku harus meraih apa yang selama ini aku impikan. Dina terdiam, hatinya hancur, tapi dia mencoba menerima kenyataan. Wisnu, yang dulunya adalah orang yang ia cintai, kini memilih jalan yang berbeda. Tanpa sepengetahuan Wisnu, keputusan itu tidak hanya akan merubah hidupnya, tetapi juga hidup Dina dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Keputusan Wisnu untuk meninggalkan Dina dan menikahi janda kaya pemilik warung sembako bukanlah hal yang mudah. Meski hati Dina hancur, ia tetap menerima kenyataan dengan perasaan yang campur aduk. Dina yang selama ini setia dan berusaha memberikan yang terbaik bagi Wisnu merasa sangat dikhianati. Namun, ia memilih untuk diam dan tidak melawan. Ia percaya bahwa waktu akan memberikan jawabannya. Setelah perceraiannya dengan Dina, Wisnu menikahi wanita kaya tersebut yang bernama Liana. Liana, janda berusia 40-an tahun, sudah sukses dengan bisnis warung sembako yang ia kelola bersama keluarganya. Ia memberi Wisnu segala yang ia impikan, rumah mewah, mobil, dan gaya hidup yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Wisnu merasa kehidupannya berubah drastis. Namun ada satu hal yang mulai terasa janggal, meskipun kaya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setiap hari, Wisnu bekerja di warung sembako milik Liana, namun ia merasa kehilangan gairah hidup yang dulu ia miliki bersama Dina. Meskipun dunia sekelilingnya berubah menjadi lebih mewah, Wisnu mulai merasa kosong. Ia merindukan kehidupan sederhana bersama Dina, yang selalu memberikan cinta tanpa syarat. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia merasa seperti telah menjual dirinya demi kekayaan yang ternyata tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Di sisi lain, Dina yang selama ini hidup dengan kesederhanaan mulai menjalani hidup baru setelah perceraian tersebut. Awalnya ia merasa terpuruk, namun ia berusaha bangkit. Tanpa sepengetahuan Wisnu, Dina menerima surat dari seorang pengacara yang mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dina ternyata adalah pewaris sah dari salah satu keluarga kaya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Warisan sebesar 100 triliun yang ditinggalkan oleh kakek neneknya kini jatuh ke tangannya,
menjadikannya salah satu wanita terkaya di dunia. Dina yang terkejut dan bingung dengan fakta baru ini, mulai mempelajari semua dokumen yang diberikan oleh pengacara tersebut. Ia merasa bahwa kehidupannya yang sederhana selama ini adalah sebuah kebohongan. Selama ini ia tidak tahu bahwa darahnya mengalir dari keluarga yang begitu kaya. Semakin ia menggali, semakin ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia anggap normal selama ini hanyalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dina tidak hanya merasa terkejut, tetapi juga marah. Bagaimana mungkin Wisnu, suaminya yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, memilih untuk meninggalkannya demi wanita kaya lain hanya untuk mengejar harta? Rasa sakit yang ia rasakan kini berubah menjadi amarah yang membara. Dina sadar, keputusan Wisnu untuk meninggalkannya adalah titik balik dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk membalas perlakuan buruknya dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang bisa dipermainkan. Dengan kekayaan yang baru ia miliki, Dina memutuskan untuk tidak hanya membangun hidup baru, tetapi juga untuk membuat Wisnu menyesal dengan setiap pilihan yang ia buat. Ia mulai membeli aset-aset besar, membangun bisnis, dan menjalin hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Sementara itu, Wisnu yang menikah dengan Liana merasa bahwa hidupnya tidak seperti yang ia bayangkan. Meskipun memiliki semua yang diinginkan, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia nikmati. Tanpa disadari oleh Wisnu, Dina yang kini berada di puncak kesuksesan sudah mulai merencanakan langkah-langkah untuk membalasnya. Dunia yang sebelumnya penuh dengan mimpi-mimpi kosong kini menjadi kenyataan yang jauh lebih besar. Dan bagi Wisnu, kenyataan itu akan segera datang dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Dina yang kini menjadi wanita kaya raya, memulai hidup baru dengan penuh keyakinan. Kekayaan yang diwarisinya bukan hanya memberikan kebebasan finansial, tetapi juga kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya. Setelah beberapa bulan, Dina berhasil membangun jaringan bisnis yang luas, memanfaatkan keahlian dan koneksi yang ia peroleh melalui warisan tersebut. Bisnis properti, investasi, dan beberapa perusahaan yang ia kelola berkembang pesat. Ia menjadi salah satu pengusaha paling sukses di negara itu, namun yang lebih penting, ia melakukannya tanpa bantuan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Pada suatu malam, Dina menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara gala besar yang diadakan oleh sebuah lembaga bisnis terkemuka. Di sana, ia bertemu dengan beberapa pengusaha papan atas, dan juga bertemu dengan Wisnu, yang kini hadir sebagai suami dari Liana. Wisnu, yang mengenakan jas rapi, tampak sukses dengan kehidupannya yang penuh kemewahan. Namun, ketika melihat Dina, ada perasaan canggung yang langsung melanda dirinya. Dina tampak sangat berbeda, lebih percaya diri dan memancarkan aura kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia pasti tahu, pikir Wisnu, menyadari perubahan besar dalam diri Dina. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa kehidupan yang ia tinggalkan begitu lama telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dina mendekatkan diri pada Wisnu, memberikan senyuman yang tampak ramah namun menyimpan sejuta perasaan. Wisnu, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tanyanya dengan nada tenang, namun di dalam hatinya, ia sudah merencanakan segala sesuatunya. Wisnu, yang merasa canggung, menjawab dengan suara pelan, aku baik, Dina. Kehidupan kami sekarang berjalan lancar. Liana, dia membuat hidupku lebih mudah. Dina tersenyum tipis, tetapi matanya tajam. Aku lihat itu, jawab Dina dengan nada yang lebih dalam. Tapi aku juga melihat, ada hal yang hilang di hidupmu, Wisnu. Keputusan yang kamu buat dulu mungkin tidak akan pernah bisa kamu perbaiki. Wisnu tidak bisa berkata-kata. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Dina melanjutkan, aku bahagia, Wisnu. Aku berhasil mewujudkan impian yang dulu kamu anggap mustahil. Dan kamu tahu apa? Aku tidak membutuhkan seseorang yang meninggalkan aku demi uang untuk meraihnya. Aku sudah mendapatkan semuanya dengan usaha dan keteguhan. Tanpa sadar, Wisnu merasakan sebuah rasa penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa Dina, yang pernah ia tinggalkan begitu saja, kini telah menjadi wanita yang jauh lebih hebat dan sukses darinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia tetap bersama Dina dulu, mungkin hidup mereka akan sangat berbeda. Dina, yang melihat kebimbangan di mata Wisnu, tersenyum lebih lebar. Kamu tahu, Wisnu, ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan buruk.
Kamu memilih meninggalkanku demi wanita kaya itu, tapi apa yang kamu dapatkan? Semua itu hanya sementara. Tidak ada cinta sejati di sana. Liana bisa memberimu harta, tapi tidak kebahagiaan yang aku tawarkan. Dengan penuh kesabaran, Dina berdiri. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membenci kamu, Wisnu. Aku hanya ingin kamu tahu betapa pentingnya kesetiaan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, dan sekarang aku juga menemukan kekuatan untuk membuatmu menyadari betapa besar kerugian yang kamu derita. Dina pun berjalan pergi, meninggalkan Wisnu yang terdiam, merenung dalam kesepian. Terkadang, kata-kata yang terlambat datang bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Wisnu menatapnya dengan penuh penyesalan. Ia sadar bahwa ia telah membuat pilihan yang salah, dan kini harus hidup dengan penyesalan itu selamanya. Sementara itu, Dina melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh kesuksesan, merasa bebas dari segala belenggu masa lalu. Dia bukan hanya mendapatkan harta, tetapi juga kebahagiaan sejati yang selama ini ia impikan. Kini, ia tahu bahwa keputusannya untuk bangkit dari pengkhianatan dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri adalah jalan yang benar. Dan bagi Wisnu, hidupnya terus berjalan, namun dengan sebuah pelajaran pahit, bahwa kekayaan materi tidak pernah bisa menggantikan cinta dan kesetiaan yang sejati. Kini, ia harus menghadapi kenyataan, bahwa di balik keputusan besar yang ia ambil, ada satu hal yang terlambat ia sadari, kebahagiaan yang hilang untuk selamanya. Tama.